Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat tani dimanapun berada. Jadi sore ini saya sedang berada di kebun cabai yang saya budidayakan. Di sini saya tanam sekitar 550 batang cabai ataupun pokok cabai. Karena di tahap ini saya masih belajar untuk mendalami bagaimana cara bertani cabai yang benar. Oke, di sini saya mulai dengan jenis anakan ataupun bibit yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan jenis cabai kopai yang sudah dikawinkan dengan cabai dumai, teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya cabai kopai dumai ini, yang pertama setelah buahnya nanti jadi, buahnya itu agak besar panjang. Kalaupun cabai kopai saja itu buahnya panjang, cuman agak sedikit kecil ya. Sedangkan untuk tampuknya terlihat pendek nanti dan berwarna kehijauan. Oke, di sini saya akan berbagi sedikit informasi tentang cara agar anakan cabai saat pindah tidak cepat layu, teman-teman ya. Oke, saya menelanginya dengan bambu ataupun potongan bambu seperti ini. Di tempat saya namanya ini buluh ataupun buluh. Jadi kalau di Minang, kebetulan saya tinggal di Payakumbuh, ini namanya buluh. Jadi ini adalah potong bambu dengan tinggi 8 hingga 10 cm, teman-teman ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita menanam cabai ataupun pindah tanam dari tempat semai ke media tanam, biasanya akan layu, apalagi di musim kemarau, teman-teman ya. Jadi akan layu. Yang pertama akan genting di bagian sini, kering, mengering di bagian pokok ini, dan kebiasaan yang terjadi kedua yaitu akan layu di hari pertama tanam, akan condong ataupun agak sedikit melentur ke bagian bawah ini. Jadi saya telangi dengan bambu seperti ini. Jadi fungsi bambu ini ada dua, teman-teman ya. Yang pertama untuk menghindari panas langsung, apalagi di musim kemarau, panas langsung dari pinggiran mulsa ini ke bagian batang ataupun pokok dari anakan cabai. Jadi kita telangi dengan menggunakan bambu ataupun potongan bambu seperti ini. Jadi panas di pinggiran mulsa ini akan ditahan oleh anakan bambu dan akan mengurangi kering batang ataupun genting di pokok ataupun batang dari anakan cabai. Sedangkan yang kedua, fungsi dari bambu ini yaitu untuk penyangga, karena di awal tanam di hari pertama cabai ataupun anakan cabai itu ada yang muda, jadi dia akan melentur ke bagian bawah seperti ini ataupun condong. Jadi kalau misalnya tidak kita sangga dengan menggunakan ini, dia akan menyentuh, bahkan akan menyentuh plastik mulsa ini dan otomatis akan kering, layu dan mati. Jadi saya telangi dengan menggunakan ini, otomatis kalau misalnya condong, contohnya ke bagian sini, dia akan disangga ataupun bersandar ke pinggiran ini. Jadi karena ini terbuat dari bambu, jadi tidak akan menyebabkan panas ataupun kering di pokok ini, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman silahkan mencoba. Ini sangat bermanfaat apalagi di musim kemarau ataupun musim panas, teman-teman ya. Jadi sekian sedikit ilmu yang saya pelajari, yang saya ambil dari beberapa kendala saat pindah tanam dari semaian hingga ke media tanam pedengan seperti ini. Jadi terima kasih buat teman-teman, semoga info saya bisa sedikit menambah pengetahuan ataupun ilmu bagi teman-teman yang bertanam cabai ataupun anakan sayuran lainnya seperti terong dan lain-lainnya. Jadi ini hanya untuk meminimalisir kematian di saat kita pindah tanam. Terima kasih buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.